Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ada berita yang cukup menarik. Jokowi bilang kemungkinan tidak hadir saat pelantikan Prabowo di Senayan. Ini gimana coba ya? Ini gimana coba ya? Saya kira bahwa kalau Jokowi tidak hadir ini gimana begitu ya? Seolah-olah mau menghindar dari Prabowo gitu. Atau bagaimana begitu kan? Tapi pada kenyataannya oke lah ya, memang seorang seorang Jokowi kan seharusnya diundang begitu kan sebagai wakil presiden lama begitu kan, diundang kan gak ada masalah. Tapi kalau tidak hadir ya saya kira kebalikannya. Jadi ingat ya teori seorang Jokowi. Teori seorang Jokowi itu sudah mumpuni di 62 begitu kan, apalagi di Gerakan Konoha. Kalau seorang Jokowi mereka mau kemungkinan tidak hadir berarti kan hadir. Kalau seorang Jokowi hadir kemungkinan tidak hadir. Inilah teorinya begitu. Tidak lepas dengan hal-hal kayak begituan. Coba kita baca ini dari Tempo. Jokowi bilang kemungkinan tidak hadir saat pelantikan Prabowo di Senayan. Ada apa? Jangan-jangan hubungannya mau retak. Jangan-jangan mulai kecewa kepada Prabowo. Jangan-jangan mulai apa dan sebagainya. Artinya masyarakat timbul pertanyaan. Semakin Jokowi ini tidak hadir, semakin dugaan kuat bahwa ya bayangan-bayangan seorang Jokowi yang ada di Prabowo saya kira tidak akan bertahan lama. Ya mau bagaimana begitu. Memang semuanya terserah pada Jokowi begitu kan. Tapi kita lihat saja. Artinya apa? Artinya nuansa-nuansa seperti ini masyarakat masih mengatakan bahwa kalau tidak hadir ini gimana begitu ya. Ini coba kita baca ini. Tolong ya retak nih ya kabarnya. Ini retak nih. Kena komentar dari netizen ya. Lah mau ke Monong Pak Mol, ini mau kemana? Ini ketika Jokowi mungkin gak bakal hadir di pelantikan Prabowo, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar itu? Nah komentar kan semakin banyak dugaan-dugaan ada keretakan lah, ada ini dan sebagainya. Ini masih bisa jadi pertanda ada yang gak beres di antara mereka. Soalnya ketidakhadiran dia bisa bikin hubungan politik mereka makin aneh. Betul begitu kan? Aneh-aneh di situ. Jangan-jangan ada yang retak atau bagaimana? Kan begitu logikanya. Jangan-jangan ya. Karena inilah politik. Kita kan tidak tahu begitu kan. Saya berharap seorang Prabowo Jokowi ini akan bertahan nanti mungkin satu tahun. Setelah itu mungkin mereka saling ya mungkin salah satunya mungkin saling menyalahkan atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah ya karena seorang Jokowi di situ banyak kesalahannya, ya wajar kalau dikritik dan diperbaharui oleh seorang Prabowo begitu kan. Ini hari itu di Halim sudah siap jet pribadi oligarki untuk menyelamatkan Jokowi dan keluarga yang mengungsi ke Cina. Ngeri-ngeri sedap ini komentar-komentar dari netizen ya. Ada acara tahlilan. Nora emang dia mah ya main curang terus-terusan. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap men. Pengennya ini gimana? Apakah ada keretakan atau bagaimana? Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ya, saya mohon maaf suara saya agak kurang begitu kan, agak kehilangan suara ya. Tapi begini, ketika melihat dengan seorang Jokowi tidak hadir, maka ada indikasi-indikasi yang kemudian mereka masyarakat ada dugaan-dugaan yang sangat kuat begitu kan. Salah satunya mungkin ada keretakan dari seorang Jokowi. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Kalau retak ya bisa-bisa jadi nanti ya masyarakat menduga bahwa wah ini gimana begitu ya. Coba kita baca lagi. Jokowi bilang kemungkinan tak hadir saat pelantikan Prabowo di Senayan. Presiden Joko Widodo mengatakan kemungkinan tidak hadir di gedung DPR Senayan ya dan pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Seorang Jokowi menyampaikan ya ini usai acara BNI Investor Daily Summit ya di Jakarta. Pada kesempatan yang sama Jokowi mengatakan bahwa akan pulang ke Solo pada Ahad 20 Oktober 2024. Saya pulang ke Solo dulu tidur, kata ex-gubernur Jakarta ini ya saat ditanya apa yang dia lakukan saat purna tugas. Prabowo akan dilantik bersama Gibran Rakabuming Raka ya putra Jokowi. Pada 20 Oktober prosesi pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam Pilpres 2024, Prabowo Menteri Pertahanan aktif mengusung tema keberlanjutan.
Selanjutnya, 3 narasumber yang mengetahui rencana Jokowi pulang ke Solo menceritakan kepada majalah Tempo, Jokowi bersiap kembali ke rumahnya di Kecamatan Sumber, Surakarta dengan pesawat komersial. Sepertinya saat terbang ke Solo ke Jakarta untuk menjadi calon gubernur pada 2012, untuk 2012 ya Jokowi direncanakan duduk bangku kelas ekonomi di Bandara Adi Sumarno. Nah, inilah pada kenyataannya kalau seorang Jokowi tidak hadir di situ lantas bagaimana begitu kan? Ini kan pasti ada nuansa-nuansa orang akan melihat ada keretakan apa di situ. Ada padahal anaknya kan mau apa namanya mau dilantik begitu ya. Apakah nantinya orang akan melihat bahwa tidak ingin mencampuri soal beginian. Nah, ini kan aneh begitu. Saya kira seorang Jokowi tidak hadir kan tidak ada kesan nanti minta maaf lagi begitu kan ya. Karena beberapa kali seorang Jokowi minta maaf, terus minta maaf, terus minta maaf ya. Ada yang mengatakan hilaf dan sebagainya. Ini ada indikasi yang kemudian ya, percuma Jokowi minta maaf sana sini kepada masyarakat di Indonesia, muka yang apa namanya yang lemes, muka yang kemudian ditunjukkan seolah-olah sedih dan sebagainya. Tapi masyarakat sudah paham soal kayak begituan. Saya menduga rumus orang Jokowi tetap sama mereka ya. Rumusnya tetap sama. Kalau Jokowi bilang iya berarti tidak. Kalau tidak berarti bilang iya. Itu rumusnya begitu ya. Jadi jangan heran kalau seorang Jokowi ingin pulang ke Solo begitu tahu-taunya jadi one team press. Bisa saja itu terjadi ya, kita lihat saja nantilah ya. Jadi saya berharap bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo ini jangan sama dengan kepemimpinan seorang Jokowi ya. Walaupun temanya adalah keberlanjutan tapi seorang Prabowo ini harus punya jati diri begitu. Karena yang kita hadapi seorang Prabowo itu adalah masalah IKN, masalah kereta cepat begitu kan, yang kemudian semakin hari semakin membengkak di situ. Artinya apa? Artinya ini kan ada sesuatu yang kemudian mereka seorang Jokowi mereka apa namanya kegagalan begitu. Saya kira bahwa masyarakat sudah paham hal kayak begituan. Makanya apa yang terjadi ya dari komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Ya nggak penting sebenarnya Mulyono itu hadir atau tidak ya. Tapi serius, gue pengen lihat tingkah dan ekspresinya setelah resmi nggak berkuasa. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap ya ternyata komentarnya. Ini berkomentar seperti itu begitu ya. Jangan-jangan apakah seorang Jokowi pulang ke pulang ke Solo jangan-jangan ya punya intelijen lain begitu kan ya, punya agenda lain atau bagaimana begitu ya. Ini kita lihat saja kita lihat saja bahwa ini komentar salah satunya, kalau nggak datang sebagai mantan presiden minimal hadir karena anaknya dilantik sebagai wapres. Kalau jadi bapak mana yang nggak bangga yang punya anak seorang ya nomor 2 di publik ini, kan masih kecil sebenarnya ya. Artinya masih ya tidak seberapa lah umur Gibran ini begitu kan. Saya kira tantangan ke depan bahwa bukan soal umur sebenarnya, tapi bisa bekerja. Artinya bisa pro terhadap rakyat, terus kemudian bisa bagaimana Indonesia bisa sejahtera dan sebagainya. Tapi hati-hati seorang Prabowo. Prabowo harus mengunci Gibran ya sebagai bentuk perlawanan. Kenapa? Kalau ini dibiarkan bisa saja elektabilitas seorang Prabowo bisa anjlok. Kita hati-hati betul begitu kan. Karena sudah dipersiapkan ini bahwa orang-orang Jokowi di lingkaran seorang Prabowo. Ini perlu hati-hati di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.